Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Maslihah, NPM 19690016, Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal Mycotoxin is Dairy Cattle Occurrence Toxic Prevention and Treatment. Jurnal ini membahas mengenai mycotoxin pada sapi perah, kemunculan, toksitas, pencegahan, dan penghambatan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai mycotoxin. Mycotoxin adalah metabolit sekunder toksik yang dihasilkan oleh jamur. Jamur yang menghasilkan mycotoxin disebut sebagai toksigenik. Nah, jamurnya sendiri adalah jamur berserabut atau berkabut dan tampak berdebu yang terdapat banyak pada bahan pakan, termasuk serat kasar dan konsentrat. Jamur ini dapat menginfeksi sapi perah, terutama selama periode stres ketika kekebalan mereka ditekan, yang menyebabkan sapi disebut sebagai mikosis. Jamur juga menghasilkan racun yang disebut mycotoxin yang mempengaruhi hewan ketika mereka mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi mycotoxin. Nah, seperti pada gambar di slide 2. Nah, secara umum diterima bahwa kapang Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium termasuk yang penting dalam memproduksi mycotoxin yang merugikan ternak. Nah, mycotoxin ini dapat meningkatkan kejadian penyakit dan mengurangi efisiensi produksi pada ternak. Mycotoxin dapat menjadi agen utama yang menyebabkan masalah kesehatan atau produksi akut dalam peternakan sapi perah. Mycotoxin ini mengerahkan efeknya melalui 4 mekanisme utama. Yang pertama adalah pengurangan asupan atau penolakan pakan. Yang kedua adalah pengurangan penyerapan nutrisi dan gangguan metabolisme. Yang ketiga adalah perubahan dalam sistem endokrin dan eksokrin. Yang keempat adalah penekanan sistem kekebalan tubuh. Gejala mycotoxin pada ternak sapi perah bervariasi, tergantung pada mycotoxin yang terlibat dan interaksinya dengan faktor stres lainnya. Kemungkinan sapi yang lebih stres, seperti sapi segar, paling terpengaruh karena sistem kekebalan mereka sudah tertekan. Kasihan. Kemudian jamur dapat menyebabkan penyakit infeksi. Nah, jamur yang menyebabkan penyakit disebut dengan mycosis. Patogen jamur termasuk Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida vaginitis, dan spesies tertentu Fusarium. Diteorikan bahwa dalam mycosis, mycotoxin ini yang dihasilkan oleh jamur yang menyerang dapat menekan kekebalan sehingga meningkatkan infektivitas jamur fumigatus, menghasilkan mycotoxin glycotoxin yang merupakan penekanan kekebalan. Baik, adapun jenis mycotoxin, yang pertama adalah alpha-toxin. Alpha-toxin ini adalah keluarga senyawa yang sangat beracun, mutagenik, dan karisogenik yang diproduksi oleh Aspergillus flavus. Kemudian alpha-toxin ini menurunkan resistensi terhadap penyakit dan mengganggu kekebalan tubuh hewan maksudnya yang diinduksi vaksin pada ternak. Kemudian ada punzea atau zearolen. Zearolen ini adalah Fusarium mycotoxin yang diproduksi memiliki struktur kimia mirip dengan estrogen yang dapat menghasilkan respon estrogenik pada hewan. Nah, selanjutnya ada pun fuminisin. Fuminisin ini diproduksi oleh Verticillioides yang pertama kali diisolasi pada tahun 1988. Kemudian yang terakhir ada pun DON, deoxynivalenol, adalah salah satu Fusarium mycotoxin yang dihasilkan paling sering terdeteksi dalam ternak. Dampak DON pada sapi perah belum dapat dipastikan, tetapi dapat klinis menunjukkan hubungan antara kontaminasi pada pakan dan kinerja yang buruk pada peternakan sapi perah, tetapi tanpa menetapkan sebab dan akibat. Oke, baik, selanjutnya kita akan ke pengujian mycotoxin.
Pengujian mikotoksin ini dilakukan di laboratorium tentunya. Kemudian pengambilan sampel ini dilakukan secara intisilo horizontal yang menunjukkan bahwa mikotoksin bisa sangat bervariasi di seluruh insilo. Kemudian pengujian sampel ini diambil dengan cara diawetkan terlebih dahulu atau didinginkan, dibekukan, dikeringkan, atau diolah terlebih dahulu sebelum pengambilan sampel. Setelah itu, pengujian pun dilakukan. Pengujian dilakukan dengan melihat sampel dengan konsentrasi mikotoksin yang dianggap dapat diterima dan tanpa konsekuensi. Baik, adapun pencegahan dan pengobatan pada mikotoksin. Pencegahan mikotoksin dalam silase termasuk mengikuti praktik pembuatan silase yang diterima yang ditunjukkan untuk mencegah kerusakan terutama dengan mengurangi pH dan menghilangkan oksigen dengan tepat. Kemudian adapun meningkatkan tingkat nutrisi makanan seperti protein, energi, dan antioksidan mungkin sangat dianjurkan. Teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.